Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman molekul dimanapun berada, kali ini kita akan membahas 5 hal yang akan membatalkan wudhu. Apa saja itu? Mari kita simak. Di dalam kitab Matan Abu Syuja sebenarnya ada 6 yang membatalkan wudhu, akan tetapi saya menggabungkan 5 dan 6-nya itu karena hampir serupa. Yang pertama adalah ma kharaja minas sabilaini, apa yang keluar dari 2 lubang. 2 lubang yang dimaksud adalah lubang dubur dan lubang kubul. Lubang dubur misalkan kotoran, angin atau buang angin dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kubul. Kubul di sini bisa kencing, wadi, mazi. Akan tetapi mandi di sini dikatakan tidak membatalkan wudhu, akan tetapi wajib mandi. Jadi jauh lebih besar lagi kewajiban kita, bukan sekedar wudhu, akan tetapi mandi wajib. Yang kedua adalah an-naum ala hayatil mutamakkin. Maksud dari kata ini atau kalimat ini adalah dia tidur di atas sesuatu yang memungkinkan untuk keluarnya ruh. Rih itu kentut ya atau buang angin. Ya, jadi ketika kita duduk kemudian tertidur, lalu pantat kita itu tidak dalam posisi bisa mengeluarkan angin. Ya, artinya tidak terangkat pantatnya, itu maka tidak masalah atau tidak batal wudhunya. Jauh lebih dalam, para ulama berbeda pendapat itu sampai kalau tidak salah saya ingat itu ada 3. Yang pertama batal secara mutlak, jadi ketika tidur langsung batal wudhunya. Kemudian yang kedua adalah tidak batal secara mutlak. Kemudian yang ketiga adalah membedakan antara tidur yang dalam dan tidur yang ringan. Tidur yang ringan contohnya misalkan ketika kita sedang duduk di dalam bus atau sedang mendengarkan khutbah, lalu kemudian terkantuk-kantuk seperti ini, tapi pantat tidak terangkat, maka itu tidak membatalkan wudhu. Akan tetapi tidur yang dalam bisa dibedakan dengan terangkatnya pantat tadi. Ya, jadi ketika pantat sedang terangkat sampai kita terkantuk sekali tapi tidak kembali lagi, berarti itu tidur yang dalam. Dalam Misteri Tidur karya Ahmad Syauqi Ibrahim, di situ dikatakan tidur itu terbagi 3. Ada alfa, beta, dan delta. Permasalahannya alfa dikatakan adalah mungkin teman-teman molekul ada yang pernah bermimpi jatuh dari tangga kemudian terbangun. Nah, itu termasuk tidur yang alfa, itu yang tidak dalam, artinya ringan. Masalahnya ketika seseorang sudah tidur dalam keadaan seperti itu sudah termasuk tidur yang berat kalau menurut pendapat ulama. Ketiga adalah hilangnya akal atau zawalu aklin. Hilangnya akal di sini itu bisa dikarenakan beberapa kondisi. Misalkan ada seseorang yang minum minuman keras kemudian hilang akalnya, itu membatalkan wudhu. Kemudian ada yang tidur seperti tadi. Nah, tidur tadi terbagi-bagi lagi, ya sampai hilang akalnya itu berarti tidurnya sudah berat sekali. Berarti itu akan membatalkan wudhunya. Ya. Kemudian yang keempat adalah menyentuh wanita. Dalam tafsir Al-Maidah ayat 6 kalau tidak salah, aula mastumun nisa di situ dimaknai dari 2 makna. Jadi Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa aula mastumun nisa di situ adalah menyentuh perempuan, maka itu membatalkan wudhu secara mutlak. Ya, kemudian yang Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa aula mastumun nisa di situ bermakna berjima, yang artinya ketika kita menyentuh secara biasa seorang perempuan misalkan, ya kita tidak sengaja atau sengaja misalkan menyentuh perempuan, itu tidak membatalkan wudhu menurut mazhab Abu Hanifah. Nah, menurut mazhab Imam Malik bahwa orang yang menyentuh perempuan, baik itu menyentuh nenek-nenek, anak-anak, anak muda dan lain sebagainya, ketika diiringi dengan syahwat maka itu akan membatalkan wudhu. Karena hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu mencium sebagian istri-istrinya lalu kemudian sholat. Ya, itu menunjukkan bahwa kita boleh menyentuh istri kita, perempuan yang lain, itu tidak membatalkan wudhu selama tidak ada syahwat. Menyentuh di sini itu maknanya adalah menyentuh selain mahram. Kalau mahram itu tidak masalah atau tidak membatalkan wudhu. Yang selain mahram, nah inilah yang diperbeda pendapatkan. Bagaimana dengan permasalahan tawaf? Ya, jadi kita kan perlu untuk berwudhu atau mempunyai wudhu saat tawaf. Nah, Imam Syafi'i ketika tawaf di Baitullah itu pengecualian. Jadi ketika kita sedang tawaf kemudian tersentuh tidak sengaja ataupun sengaja dengan perempuan, itu tidak membatalkan wudhu. Jadi ada pengecualian dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa
tidak masalah kalau dalam posisi kita dalam bertawaf. Kemudian yang terakhir adalah masul faraj dan masul dubur. Masul faraj di sini adalah faraj al-adami, adalah kemaluan seorang anak Adam. Anak Adam dan maksudnya adalah manusia, ya, bukan sekedar laki-laki atau perempuan saja, tapi manusia. Nah, ketika kita memaknai seperti itu berarti menyentuh kelamin selain anak Adam berarti tidak masalah. Seperti contohnya misalkan menyentuh kelamin hewan, kambing, misalnya kita makan kambing, kemaluannya dan lain sebagainya, itu tidak masalah kalau kita menyentuhnya. Jauh lebih dalam, ulama membahas bahwa yang dimaksud menyentuh di situ adalah dengan kaf. Kaf itu seperti ini, ya, telapak tangan. Ya, kalau misalkan seperti menyentuh bagian sini, sini dan lain sebagainya itu tidak masalah. Nah, kalau misalkan menyentuh bulu rambutnya, kemudian kalau laki-laki testisnya dan lain sebagainya, itu tidak membatalkan wudhu karena yang dimaksud adalah kelamin. Halqatud dubur. Halqa di sini bisa dibilang liang, atau kalau ini halqah tenggorokan, ya, jadi liang daripada dubur itu. Ketika kita menyentuhnya itu membatalkan wudhu, ya. Untuk lebih selamatnya ketika sentuh bagian apapun dari dubur kita itu silahkan berwudhu. Tapi kalau misalkan cuma rambut-rambutnya itu tidak masalah. Itu saja untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.